Begitu juga pembatasan jabatan Kapolri, itu harus ada pembatasan supaya Babin Kaptimas ini difasilitasi dengan kendaraan-kendaraan. Ya, jadi mereka gagah itu masuk ke kampung-kampung atau ke desa-desa, dan kemudian mereka juga percaya diri gitu. Ya, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri itu ya berdasarkan persetujuan DPR ya. Jadi memang itu kewenangannya Presiden setelah mendapatkan persetujuan DPR. Atau lompat-lompat tadi itu. Nah, lompat-lompat tadi itu memang ya, secara psikologis itu tidak bagus juga karena dilewati angkatan, apalagi kalau masih junior. Iya, dianggap junior. Ya, masih junior, sementara di bawahnya masih ada yang senior. Walaupun dalam konteks profesionalisme ya, dalam organisasi modern nggak ada masalah seperti itu. Tapi kan ini Indonesia nih. Bang Samir, kalau soal SDM Bang, ada nggak misalkan perubahan soal syarat jadi polisi minimal S1 Bang? Benar kan ada SMA udah bikin, kan dulu kan ada. Itu pengaruh juga nggak Bang ke kualitas nantinya Bang? Iya tentulah, karena kan di S1 itu kan orang belajar metodologi ya. Di bangku S1 itu kan orang diajarkan tentang metodologi. Nah, kan itu dibutuhkan juga oleh anggota kepolisian ketika dia misalnya hadir di tengah masyarakat. Ya kan, ketika ada masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat, dia punya metode untuk memecahkannya gitu. Kalau dia nggak punya metodologi, gimana dia mau memecahkan masalah itu? Nanti langsung mukul-mukul Bang ya. Nah, jadi dia akhirnya nggak bisa dia lakukan itu. Nah, karenanya ketika ada usulan supaya S1, menurut saya itu bagus. Walaupun selama ini juga ada namanya sekolah sumber sarjana, ya, sumber sarjana. Jadi sekolah perwira sumber sarjana. Jadi dokter di situ ada, ya. Kemudian juga orang teknik juga ada, orang manajemen juga ada juga itu jadi sumber sarjana. Langsung mereka misalnya jadi perwira, ya. Sementara yang SPN itu brigadir namanya, ya. Jadi sebenarnya brigadir ini itu backbone sebenarnya, tulang punggung kepolisian. Ya, tulang punggung mereka. Ya, tapi kalau punggung mereka nggak kuat, kalau mereka nggak kuat punggungnya, gimana mereka bisa jadi tulang punggung? Gitu kan? Tulangnya juga keropos, punggungnya juga lemah. Nah, jadi, makanya brigadir itu backbone mereka. Itulah yang menjadi Babin Kaptimas di desa-desa. Yang harus diperhatikan ya. Kalau tulangnya keropos, punggungnya lemah, gimana mereka jadi tulang punggung? Apalagi mereka yang paling dekat dengan rakyat, yang pertama kali terjun kalau ada apa-apa. Makanya mereka harus kuat ya, cita-citanya kuat, komitmennya kuat, ya. Dan karena itu harus dikuatkan oleh negara lewat fasilitas yang diberikan. Ini kadang-kadang mereka naik sepeda motor mereka sendiri. Iya kan? Nah, kemarin dalam rapat terakhir soal anggaran saya sudah minta kepada Wakapolri waktu itu yang memimpin kepolisian dalam hal anggaran supaya Babin Kaptimas ini difasilitasi dengan kendaraan-kendaraan. Ya. Jadi mereka gagah itu masuk ke kampung-kampung atau ke desa-desa, dan kemudian mereka juga percaya diri gitu. Ya. Bisa ya, jadi motor pribadi dia mungkin bisa digunakan oleh keluarganya ya. Jadi nanti setelah dinas motor-motor itu dikembalikan ke polsek, bukan dibawa ke rumah, tidak. Jangan lagi gaya-gayaan Bang. Buat tugas saja ya. Buat tugas saja. Jadi gagah benar. Jadi sepeda motor itu setelah tugas dibalikkan ke polsek, nggak dibawa ke rumah. Nah, itu. Jadi ini yang harus sehingga kemudian mereka langsung berhadapan dengan masyarakat. Jadi yang perlu diasah ya semua keterampilannya itu adalah para Babin Kaptimas, karena mereka langsung berhadapan dengan masyarakat dan mereka bisa mendeteksi potensi-potensi kejahatan yang ada di tengah masyarakat itu ya. Jadi kalau ini bisa dilakukan, ya mungkin masalah-masalah bisa lebih mudah untuk dikelola, dalam arti untuk diselesaikan. Bang, ini kan juga ada wacana katanya pemilihan Kapolri nggak usah pakai fit and proper test. Terbebani oleh DPR itu gimana? Emang DPR membebani apa gimana tuh maksudnya? Itu undang-undang loh ya, itu kan perintah undang-undang itu ya, bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri itu ya berdasarkan persetujuan DPR ya. Jadi memang itu kewenangannya Presiden setelah mendapatkan persetujuan DPR. Jadi sebenarnya dalam pandangan saya tidak sependapat, ya bukan karena saya di DPR, bukan. Tapi karena DPR itu kan representasi masyarakat. Wakil rakyat. Ya, representasi masyarakat. Jadi DPR juga harus perlu tahu juga bagaimana visi dan misi. Jadi sebenarnya
di DPR itu hanya ingin mengetahui visi dan misi. Kalau misalnya masyarakat tidak tahu visi dan misi serta program yang akan digulirkan oleh Kapolri ini, bagaimana masyarakat bisa mengawal gitu? Ya, jadi pentingnya itu. Jadi ketika mereka menyampaikan visi dan misi itu kan disaksikan ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga masyarakat bisa memegang. Dia berjanji. Kan waktu itu di DPR ada berjanji tuh bahwa saya akan begini. Iya, saya akan begitu. Nah, itu kita pegang itu. Tapi kalau nggak di DPR sama siapa kita pegang? Iya kan? Gimana kita tagih? Betul. Gimana kita tagih visinya, kita tagih misinya, kita tagih programnya, kita tagih janjinya, ya kan? Makanya ketika dia menyampaikan itu, maka setiap rapat kerja dengan Kapolri dan jajarannya kita menagih itu, menagih visinya, menagih misinya, programnya, yang prioritasnya seperti apa, perjalanannya dan sebagainya. Kan itu yang harus kita uji. Nah, tinggal kembali kepada DPR-nya, kan begitu, serius atau tidak. Betul. Oke. Nah, kalau bicara soal reformasi Polri lagi nih, enaknya dimulai dari mana nih? Dari pola rekrutmennya yang tadi Abang bilang, atau memang langsung membersihkan nih? Dari kepalanya. Kepalanya. Yang paling urgent dari mana? Ya, reformasi itu kan ada 3 dulu ya, tahun 98 itu. Reformasi struktural, reformasi instrumental, dan satu lagi reformasi kultural. Nah, reformasi instrumental itu termasuk peraturan perundang-undangan, kemudian juga filosofi, kehadiran polisi, ya. Kalau reformasi struktural itu soal organisasinya, kedudukannya, jadi susunan dan kedudukan organisasi dan sebagainya. Nah, kalau reformasi kultural itu ternyata terkait dengan bagaimana strategi pengawasan masyarakat, bagaimana strategi sumber daya manusia yang ada, begitu. Jadi menurut saya memang yang perlu dievaluasi itu ya adalah reformasi instrumental dan reformasi kultural. Itu menurut saya yang harus lebih ke situ. Ya, jadi aturan mainnya selama ini ya, undang-undangnya, peraturan pemerintahnya, peraturan Kapolri-nya dan lain sebagainya itu dievaluasi. Kemudian juga bagaimana strategi pengelolaan sumber daya manusianya sehingga menghadirkan SDM unggul di kepolisian ya. Dan kemudian bagaimana strategi masyarakat juga bisa ikut dilibatkan untuk mengawasi anggota polisi dalam menjalankan tugas-tugasnya begitu. Jadi itu yang harus diubah. Makanya kan karena ini sudah sangat lama, memang tidak mudah juga ya kalau ditanya dari mana kita mulai itu ya, dari mulai. Jadi memang harus ada kesungguhan ya. Ya, termasuk juga misalnya penentuan seorang calon Kapolri. Wah, spill banget. Calon Kapolri. Apakah misalnya urut kacang seperti yang dulu pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, atau lompat-lompat ya. Lompat-lompat. Ya, seperti yang dilakukan oleh Jokowi kemarin ya. Jadi misalnya lompat-lompat melewati beberapa angkatan betul, ya. Yang secara psikologis itu juga lebih baik yang mana nih, lompat-lompat atau? Ya, memang sih ada plus minus memang ya. Tapi masing-masing angkatan kan punya Adi Makayasa. Ya, lulusan, walaupun itu belum jaminan juga ya. Adi Makayasa itu kan di ruang-ruang kelas, di lapangan kan mungkin beda situasinya. Jadi presiden bisa menilai plus minus dari caranya ini. Kalau model urut kacang berarti masing-masing angkatan sudah bersiap-siap nunggu nih. Sehingga mereka berusaha untuk lebih baik daripada angkatan sebelumnya kan begitu. Ya. Langsung siap-siap ya. Iya, mereka siap-siap dan harus lebih baik daripada angkatan sebelumnya. Dia ingin menunjukkan pada presiden kami lebih hebat daripada sebelumnya, begitu kan? Nah, jadi tetap saja rujukannya meritokrasi bahwa orang ini punya keunggulan, kecakapan, kecerdasan, ya. Mentalnya bagus gitu kan ya, bukan juga karena faktor kedekatan dan sebagainya itu sudah atau lompat-lompat tadi itu. Nah, lompat-lompat tadi itu memang ya, secara psikologis itu tidak bagus juga karena dilewati angkatan, apalagi kalau masih junior. Iya, dianggap junior. Dia masih junior, sementara di bawahnya masih ada yang senior walaupun dalam konteks profesionalisme ya, dalam organisasi modern nggak ada masalah seperti itu. Tapi kan ini Indonesia nih. Indonesia ini. Tetap harus ada permisi. Pakai itu kan masih ada dalam birokrasi kita itu nggak enak gitu kan. Abang Letting, apalagi nih kakak asuh saya dulu. Saya dulu abang dulu deh. Jadi betul bentak-bentak tuh waktu sekolah katanya kan. Kira-kira begitulah kan. Goreng nggak enak. Nggak enak gitu. Jadi
Jadi memang meskipun memang polisi ini bukan organisasi kombatan, ya, tapi memang soal ini perlu diperhatikan, ya, perhatikan. Jadi melompat-lompat, dilihatlah mana plus minusnya, urut kacang itu bagaimana plus minusnya, dan kemudian juga perlu dipikirkan pembatasan jabatan Kapolri, ya, dalam undang-undang nanti misalnya kalau jadi revisi apakah 2 tahun misalnya, ya, sehingga ada apa namanya, ada harapan. Ada harapan buat yang lain mau maju. Jangan kelamaan Bang ya. Ya, jangan nggak boleh kelamaan juga. Ada kecemburuan pasti ya. Kayak udah siap-siap banget nih, udah. Jadi harus diatur. Jadi ada kepastian. Betul. Ada kepastian. Paling enak itu dikasih kepastian ya. Jadi kepastian itu. Kalau digantung gimana gitu. Makanya reformasi kepolisian ini harus kepastian. Betul. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ini melanjutkan. Jadi transformasi itu kan transformasi reformasi yang dibentuk oleh internal kepolisian itu kan sebenarnya melanjutkan kembali agar lebih cepat larinya, betul. Jadi ini melanjutkan. Ya, sehingga ada kepastian, ya, yang diharapkan oleh masyarakat. Begitu juga pembatasan jabatan Kapolri itu harus ada pembatasan. Ada kepastian tadi itu ya, pentingnya. Apakah 2 tahun misalnya, 3 tahun, yang cocok gitu. Berapa tahun Bang? Nah, itu bisa dihitung-hitung sebenarnya. Kan menjelang pensiun aja. Manajemen itu kan nanti bisa hitung deh itu, ya. Dengan pola seperti ini, dengan orang-orang seperti ini, dengan karakteristik seperti ini, maka dia cocoknya sekian tahun. Itu sudah diatur. Sudah ada hitung-hitungannya ya. Saya pikir ahli manajemen sudah tahu itu untuk mengukur itu. Jadi sehingga ada kepastian begitu kan. Nah, jangan sampai misalnya lama, ya kan. Kelamaan juga Bang. Dia pun gak enak juga sebenarnya. Orang tadi juga iya benar, kok gue nggak gitu-gitu kan. Sebenarnya kalau kita tanya dari hati yang paling dalam, ya, dia nggak enak juga ini ya. Udah lama sekali kan, pasti orang bilang-bilang ini. Apa bapak nggak bosan di situ, kira-kira begitu kan.